pertama, fungsi f adalah fungsi lain yang dibaca f aksen yang nilainya pada sebarang nilai x adalah f aksen x sama dengan limit fx tambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Asalkan limitnya ada. Kemudian notasi turunan pertama itu untuk fungsi y sama dengan fx, boleh kita notasikan dengan f aksen x atau y aksen atau dfx dx atau dy dx atau dx fx. Yang menggunakan notasi aksen ini diperkenalkan oleh Lagrange. Sedangkan yang menggunakan huruf D itu oleh Leibniz. Jadi itu definisi dari turunan. Berikut akan dibuktikan turunan fungsi trigonometri dasar yaitu 3. Sin X, cos X, tangen X. Sedangkan untuk fungsi lainnya yang merupakan kebalikan-kebalikan, itu nanti akan diberikan sebagai latihan. Jadi kamu kerjakan sendiri. Berikutnya kita akan buktikan turunan dari fungsi sinus. Jadi kita mulai dulu dari bentuk ini yang kita kenal dengan definisi turunan. Lalu kita lakukan substitusi, yaitu fx tambah h ke fx, gitu ya. Fx tambah h ke fx. Kira-kira itu kalau disubstitusikan hasilnya apa ya? Sin X plus H. Sin X plus H. Iya. Jadi disubstitusikan. Sedangkan fx-nya jelas lah ya sin X. Jadi dapatnya ini. Ya, ini modalnya substitusi. Berikutnya, nah di sini ada sinus dikurangi sinus. Ini selisih sinus. Ya. Nah, ini selisih sinus. Ini yang rumusnya belum diberikan. Tapi akan digunakan. Atau menggunakan rumus sin X tambah H. Ini juga belum diberikan. Ya, tidak diberikan mungkin. Ya. Nah, jadi dari dua rumus itu salah satu bisa kita pakai. Misalnya saya gunakan rumus selisih sinus. Maka kalau menggunakan rumus selisih sinus, hasilnya adalah 2 cos 2x tambah H dibagi 2 kali sin setengah H dibagi H untuk H mendekati 0. Nah, ini adalah rumus selisih sinus. Sin X dikurangi sin Y misalnya, maka rumusnya adalah 2 cos X tambah Y dibagi 2 kali sin X kurang Y bagi 2. Jadi di sini sudutnya dijumlahkan bagi 2. Sudutnya kan tadi X sama Y dijumlahkan bagi 2. Kemudian di sini adalah sudutnya dikurangi bagi 2. Kalau rumus ini diterapkan pada sin X tambah H dikurang sin X, maka 2 cos sudutnya dijumlah X tambah H ditambah X berarti 2X tambah H bagi 2. Kemudian sin sudutnya dikurangi X tambah H dikurang X tinggal H bagi 2. Jadi setengah H. Gitu. Nah, rumus ini kalau situasinya tidak pandemi, ini pasti diberikan. Ya, kalau mau buka-buka buku, ini adalah adanya di bab rumus-rumus trigonometri. Ya. Berikutnya, bentuk terakhir ini kita nyatakan seperti ini. Perhatikan di sini limit dikalikan limit.
Jadi limit ini dirubah berdasarkan sifat limit. Yang asalnya limit dari suatu bentuk perkalian yang pembilangnya ini, ya, suatu bentuk perkalian, ya, limit perkalian dirubah menjadi perkalian limit. Gitu. Jadi ini limit yang ini ya, dipecah menjadi dua bagian, yaitu limit 2 cos 2 X tambah H dibagi 2 untuk H mendekati 0 kali limit sin setengah H dibagi H hanya mendekati 0. Jadi dipecah menjadi dua bagian. Yang asalnya satu limit di sini. Satu limit, sekarang ada dua limit. Ini ada sifat limitnya. Berikutnya, limit ini kita hitung. Cara menghitung limit, mungkin kamu masih ingat, itu cara yang sederhana itu adalah substitusi. Ya, cara substitusi. Kita lakukan cara substitusi dulu untuk limit yang pertama. Apa yang disubstitusikan? Berhubung H-nya mendekati 0, berarti yang disubstitusikan itu adalah H sama dengan 0. Berarti limit yang pertama ini, kalau substitusi, 2 cos 2X tambah 0 dibagi 2. Nah, 2X tambah 0 dibagi 2, itu bentuk tentu. Bentuk tertentu. Jadi itu adalah hasilnya. Karena dia merupakan bentuk tertentu. 2 cos 2X per 2. Atau 2 cos X. Gitu. Ini limit yang pertama. Nanti kita tuliskan. Yang ini kalau dikerjakan dengan cara substitusi dulu, maka diperoleh sin setengah kali 0. Setengah kali 0-nya 0, berarti ini sin 0. Sin 0 itu 0 dibagi H-nya 0, maka dapatnya 0 per 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu, salah satu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu kan 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga. Maka ini hasilnya tentu bukan 0 per 0. Hasil sebenarnya dihitung dengan rumus limit untuk fungsi trigonometri. Untuk limit seperti ini, maka hasilnya adalah setengah. Berdasarkan rumus limit sin X per X untuk X mendekati 0. Itu sama dengan 1. Kalau di sini bukan X variabelnya, tapi H. Dan ada angka setengah di sini. Kalau nggak ada angka setengah, ini begini. Limit sin H dibagi H untuk H mendekati 0. Itu sama dengan rumus limit sin X per X untuk X mendekati 0. Yaitu sama dengan 1. Karena ada faktor setengah, maka ini hasilnya setengah. Jadi kalau dihitung, maka dapatnya seperti ini. Ya. Kemudian kita sederhanakan. 2 cos 2X tambah 0 per 2-nya ini berarti X. 2-nya kali dengan setengah. Jadi dapatnya cos X. Jadi kita sudah dapatkan turunan fungsi fx sama dengan sin X adalah cos X. Ya, ini adalah turunan dari sin X gitu ya. Turunan dari sin X. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, kalau tidak ada, akan saya lanjutkan.
Masih nggak bisa ya. Ini tadi ini bisa ini. Kok sekarang jadi nggak bisa ya? Ini yang sin, pakai definisi substitusi, pakai rumus sinus selisih. Kalau diganti cos, definisinya tetap, ini jadinya cos, berarti selisih cos gitu ya. Nanti kalau diganti jadi cos. Seperti apa? Iya. Satu rumus sudah dapat. Sekarang yang ini. Caranya sama, pakai definisi juga. Kemudian substitusikan cos. Berarti ini selisih cos. Selisih cos itu berarti negatif. Negatif SS. Kalau saya ngingetin itu negatif 2 SS. Sudutnya dijumlah, sudutnya dikurang. Tulisannya seperti ini. Jadi kalau selisih cos X dikurang cos Y itu sama dengan negatif 2 sin setengah X tambah Y kali sin setengah X kurang Y. Kalau cos. Ya. Selisih cos. Gitu ya. Jadi dari bentuk yang hasil substitusi ini, untuk mendapatkan ini, kita gunakan rumus selisih cos ini. Ya. Negatif 2 dari rumusnya, sin dari rumusnya, ini dapatnya dari sudutnya dijumlah, kemudian dibagi 2. Ini X tambah H-nya ditambah X, berarti 2X tambah H bagi 2. Kemudian sin, ya, sudutnya dikurangi, X tambah H kurang X. Kemudian dipecah limitnya menjadi 2 bagian, sama seperti tadi. Hitung limitnya. Nah, ini bisa dikerjakan dengan cara substitusi, karena tidak menghasilkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Sedangkan ini kalau disubstitusikan langsung, itu bentuk tak tentu, maka dia dihitung dengan rumus lain, yaitu setengah. Ini kalau kita hitung. Kalau kita sederhanakan, maka dapatnya min sin X. Jadi turunan dari cos itu adalah negatif sin. 2 rumus ya, sudah dapat. Sekarang rumus yang ketiga, tangen. Ya. Untuk tangen ini kita coba cara lain. Jadi kita tahu bahwa tangen ini bisa dinyatakan sebagai sinus dibagi cos sinus, sin X dibagi cos X. Ya. Kita misalkan X itu adalah U. X sama dengan sin X. Dan turunan dari sin itu adalah cos. Sudah dibuktikan di nomor 1 ya. Sedangkan penyebutnya cos ini kita misalkan sebagai V. Jadi Vx sama dengan cos X, turunannya V aksen X sama dengan negatif sin X. Sehingga Fx-nya ini boleh ditulis sebagai U per P. Ux per Vx. Gitu. Nah, karena dia berbentuk pembagian, maka kita kerjakan dengan rumus seperti ini.
Nah, ini adalah rumus turunan hasil bagi. Rumus turunan hasil bagi. Jadi kalau UX dibagi VX, itu bukan U aksen dibagi V aksen, bukan. Kalau dijumlah iya, gitu ya. Kalau dikurangi iya, UX dikurangi VX. Berarti U aksen X dikurangi V aksen X. Kalau pembagian tidak, jadi seperti ini. Ya. Rumus turunan. Nah, ya sudah, kalau sudah punya rumus turunan, berarti tinggal masuk-masukkan saja, substitusi saja. Sini ada U aksen, cari U aksennya. Oh, ini cos, tulis cos. Kemudian V, cos lagi, berarti cos kali cos, gitu ya. Jadi maksudnya adalah cos X kali cos X dikurang UX-nya sin X kali V aksennya negatif sin. Nah, ini substitusi dari pemisalan tadi. Kemudian kita sederhanakan. Jadi seperti ini. Penyederhanaan. Disederhanakan lagi. Disederhanakan lagi. Pakai apa? Pakai identitas trigonometri. Ya. Jadi kalau penyederhanaan ini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, itu asalnya dari cos X kali cos X, dikurang sin X kali negatif sin X, berarti cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Dibagi cos X dikuadratkan. Nah, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu identitas trigonometri, nilainya sama dengan 1. Gitu. Sedangkan 1 dibagi cos X itu adalah sekan. Karena cosnya dikuadratkan berarti sekan kuadrat. Itu kira-kira. Ada pertanyaan? Nah, ini rumus hasil bagi sempat dipresentasikan nggak ini? Rumus turunan hasil bagi. Halo? Iya, Pak. Belum ya? Ya, Belum. kalau belum, ini informasi saja. Tapi nanti di bagian belakang akan dituliskan semua gitu ya. Akan dituliskan semua. Jadi kalau yang nggak punya buku bisa di screenshot. Oke, jadi sekarang kita sudah punya 3 rumus, turunan sin cos, turunan cos negatif sin, sedangkan turunan tangen sekan kuadrat. 3. Ini apa ya? Oh, kesimpulan yang tadi ya. Jadi turunan fungsi fx sama dengan tangen x adalah f aksen x. Sudah 3 di sini, ya. Sudah 3. Tinggal kebalikannya. Nah, kebalikannya itu bagian kamu. Jadi kamu gunakan untuk latihan. Buktikan ini. Nih. Nah, jadi nanti ada 6 rumus untuk trigonometri dasar. Di screenshot aja atau di foto atau gimana lah gitu ya.